Oh, Pak, kamera Pak. kamera Pak. Masih diskusikan detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis besar. Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim lagi kan diskusi seperti apa nanti pembayaran proses. Saya minta tadi kayak itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusbun Arif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Kalimatnya pendek, tapi konsekuensinya itu yang besar dan sangat panjang. Saya minta kalau itu saya diajak, biar saya tahu diskusinya seperti apa. Itu yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Surabaya kemarin ya tanggal 10 November 2025 seusai dia memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga Surabaya. Nada suaranya datar tapi maknanya itu loh yang sangat dalam. Di situ publik mendengar suara seorang pejabat tinggi yang tampaknya sudah menyerah atau tepatnya sudah pasrah pada kenyataan politik. Kalimat itu menggema justru karena kontrasnya dengan pernyataan-pernyataan Purbaya sebelumnya. Sebab tepat 1 bulan sebelumnya, ketika dia bicara di media gathering yang dilaksanakan di Bogor, tapi ini dilaksanakan secara daring, Purbaya bicara melalui Zoom, dia bicara dengan nada yang sangat berbeda. Pada waktu itu dia dengan tegas menyatakan menolak keras ide penggunaan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau kereta cepat Cina WUS. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government. Saya pikir begitu ya Pak. Posisi saya sekarang. Nah, Purbaya kan tetap bersikeras bahwa Danantara yang harus membayar. Orang Danantara dividennya besar kok ya sampai 80 triliun per tahun. Masa masih pemerintah yang harus bayar utangnya. Kan ini KCIC yang berinduk ke PT KAI Kereta Api Indonesia ini tentu saja holdingnya adalah Danantara. Jadi kalau namanya sudah BUMN ya mestinya yang tanggung jawab bukan lagi pemerintah dalam hal ini APBN. Nah, ketika akhirnya Danantara berencana bakal mengirim tim renegosiasi ke Cina, dia dengan gaya santai tapi sarkastik, dia berkata, bagus, saya nggak ikut kan, top, kata dia sambil mengacungkan jempol ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, tanggal 23 Oktober 2025. Paling saya menyaksikan kalau mereka sudah putus opsi. Kan bagus. Ini maksudnya Purbaya nanti kalau opsi sudah dan kemudian ada signing, apakah signingnya di Cina, nah dia baru ikut gitu ya. Nggak perlu ada konsekuensi, cuma ikut-ikut aja. Ya bagus gitulah maksudnya dari Purbaya. Ucapan itu langsung menjadi kutipan paling populer di kalangan jurnalis dan juga di media sosial, di netizen. Nada sinisnya seperti mewakili suara banyak orang publik, ekonom, bahkan birokrat yang diam-diam ini muak melihat proyek penuh kontroversi yang sejak awal dijanjikan tidak akan membebani negara. B2B, tapi belakangan justru jadi beban fiskal. Waktu itu sikap maupun pernyataan Purbaya itu dipuji. Dia dianggap sebagai satu-satunya menteri yang berani bersikap rasional dan teguh di tengah tekanan politik yang luar biasa besar. Jadi bolehlah dia disebut sebagai benteng terakhir yang menjaga agar uang rakyat, uang pajak rakyat tidak ikut terbakar di proyek yang penuh masalah itu. Wajar dong kalau kemudian publik menyukainya di media sosial, ucapan bagus, saya nggak ikut kan top, itu viral diulang-ulangan. Videonya juga di TikTok, wah itu seru banget ya. Ini menjadi simbol perlawanan akal sehat terhadap keputusan politik yang irasional. Agar dukung Purbaya sempat menguat di kalangan netizen yang menilai sikapnya sebagai bentuk keberanian seorang teknokrat melawan arus kekuasaan.
Tapi itu berapa pekan yang lalu. Semua kini sudah berubah. Dalam waktu hanya kurang dari 3 pekan, suara yang dulu lantang itu berubah menjadi pelan. Nah, dari senang tidak dilibatkan, ini minta diajak. Dari menolak itu menjadi menyesuaikan. Dari teknokrat independen menjadi menteri yang harus tunduk pada semua keputusan politik, dalam hal ini presiden. Perubahan sikap ini bukan sekadar perubahan posisi birokratis. Ini adalah drama politik di dalam kabinet Prabowo Subianto yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja dan bagaimana seorang pejabat profesional bisa kehilangan ruang untuk mempertahankan prinsip ketika keputusan politik sudah ditetapkan. Nah, publik pun langsung bereaksi. Banyak yang kecewa karena figur yang dulu mereka hormati sebagai suara rasional kini ikut larut dalam arus kekuasaan. Seperti yang dikatakan oleh manusia merdeka Said Didu, Prabowo itu sudah mencabut taringnya Purbaya. Komentar ini menggambarkan kekecewaan publik yang merasa sosok Purbaya yang berani sudah tidak ada lagi. Gigi taring Purbaya hari ini dicabut oleh Presiden Prabowo. Nah, ya dapat dimaklumi analisis tersebut karena yang mengungkap pertama terkait dengan WUS ini adalah Purbaya yang menyatakan tidak akan mau membayar utang WUS dari APBN. Pernyataan itu juga memang menurut saya sering menyatakan bahwa pernyataan ini saya yakin akan dikoreksi di kemudian hari. Nah, kenapa? Nah, kita harus tahu bahwa Bapak Presiden dan semua juga harus tahu bahwa permasalahan WUS ini ada minimal 3 permasalahan sebenarnya. Adalah jelas permasalahan cash flow yang tidak mungkin mampu membayar kelayakannya, tidak mungkin mampu membayar utang WUS dari penghasilan WUS sendiri, artinya tidak layak. Yang kedua adalah siapa yang membayar utang tersebut, itu persoalan kedua. Persoalan ketiga adalah apakah ada markup dari proyek tersebut. Itu 3 persoalan yang tidak bisa disatukan sebenarnya pembahasannya. Nah, kalau gitu apa yang tersisa? Ya, yang tersisa sekarang hanyalah seorang menteri yang harus patuh pada perintah presiden, apapun berat konsekuensinya bagi uang rakyat dan juga terutama bagi kredibilitas dia yang selama ini dikenal sebagai, bukan selama ini, yang belum lama ini dikenal sebagai seorang menteri yang konsisten menjaga keamanan uang negara. Kenapa? Karena kan Purbaya juga belum terlalu lama, jadi konsistensinya memang harus masih diuji. Dan sekarang ya baru 2 bulan ini kita sudah tahu seperti apa Purbaya ya. Dia harus tunduk pada keputusan politik. Ya kalau enggak pilihannya dia harus keluar. Makanya kemarin saya menyarankan ya sudahlah, kalau seperti itu dia misalnya nggak bisa berbuat banyak untuk mengamankan keuangan negara. Untuk apa? Toh dia sudah pernah lama jadi birokrat. Toh dari sisi LHKPN-nya dia nggak miskin kok, gitu ya. Jadi mundur aja gitu ya. Bagi sebagian kalangan, perubahan sikap Purbaya mencerminkan kenyataan getir birokrasi Indonesia, bahwa keputusan politik itu lebih kuat daripada argumen ekonomi. Ketika presiden sudah bicara, perdebatan selesai. Bahkan sebelum perhitungan fiskal dimulai. Sinyal bahwa Purbaya harus tunduk kepada keputusan politik itu dan bukan logika fiskal sebenarnya sudah mulai terjadi tanggal 3 November 2025. Waktu itu Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas dengan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono didampingi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy. Usai rapat, AHY menyatakan kepada wartawan, kita pastikan tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung tentu negara akan hadir dan kita melibatkan semua pihak. Bahasanya perhatikan ya, negara akan hadir. Nggak langsung letter APBN, tapi tentu kita tahu maksudnya. Sebelum pertemuan di istana, AHY sudah lebih dulu mengadakan rapat koordinasi teknis. Rapat itu dihadiri oleh CEO Danantara Roslan Roslani, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan. Dalam rapat itu disepakati bahwa semua pihak akan mencari solusi restrukturisasi utang yang visibel dan bertanggung jawab bersama. Semua ingin mengambil bagian dari tanggung jawab untuk melakukan restrukturisasi keuangan kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pemerintah APBN pasti akan menjadi bagian. Nah, di sini AHY udah mulai menyebut
APBN ya, kan dinyatakan pasti akan menjadi bagian. Itu apakah kemudian sebagian dibayar oleh dengan APBN atau semuanya gitu. Dengan 2 rapat itu, satu koordinasi dan satu lagi rapat terbatas di istana, arah kebijakan pun berubah total. Dari urusan bisnis menjadi tanggung jawab negara dan masalah politik mengalahkan fiskal. Ini kok jadi ingat apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang menjamin bahwa ini B2B gitu ya, tapi tiba-tiba ternyata kemudian bukan B2B karena ada PMN kepada PT KAI, berarti itu duit dari negara, penyertaan modal negara. Dan kemudian juga setelah utang ini negara pula yang disuruh tanggung jawab. Ya kalau Presiden Prabowo sudah seperti itu, ya nggak ada lagi ruang bagi Purbaya itu untuk menolak. Apalagi kemudian hanya sehari kemudian tanggal 4 November Presiden Prabowo mempertegas keputusan politik itu di depan publik dalam pidatonya saat meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Kalimat ini sederhana tapi final. Dengan pernyataan itu Presiden menutup perdebatan internal di kabinet. Ketika Presiden sudah bicara, tidak ada menteri yang bisa bertahan dengan pandangan yang berbeda. Bukan tidak bisa, tidak boleh ya. Tidak boleh dengan pandangannya berbeda. Nah itu pula yang dilakukan oleh Purbaya. Dia sempat bungkam hampir sepekan. 6 hari setelah pidato itu di Surabaya tanggal 10 Purbaya muncul lagi. Dan kali ini bukan untuk menolak tapi untuk menyesuaikan diri. Seperti tadi saya sebutkan bahwa setelah memberikan kuliah umum di Universitas Airlangga Surabaya, kan dia kemudian menyatakan akan ada tim yang berangkat ke Cina untuk renegosiasi utang, Bos. Pak, kamera Pak. Masih diskusikan detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis besar. Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim lagi kan itu seperti apa nanti pembayaran proses. Saya minta tadi saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa. Kalimat itu menandai pergeseran total. Dulu dia mengaku senang tidak dilibatkan, malah mengacungkan jempol top. Nah kini dia meminta ikut. Bagi publik ini tanda bahwa Purbaya akhirnya tunduk juga. Mari kita review kembali ya soal beban nyatanya yang harus ditanggung oleh APBN. Kalau sepenuhnya nanti harus dibayar oleh APBN. Utang proyek bus itu angka terakhirnya setelah ada cost of run, ada pembengkakan dalam pembiayaan yang berjalan, itu mencapai 7,23 miliar US dollar. Kalau hitungan pada awal Oktober dengan kurs hanya 16.100 sampai 16.200, nilainya itu sekitar 116 triliun rupiah loh ya. Miliarnya itu dolar. Tapi kan kini kita tahu rupiah melemah ke 16.680, malah sempat kemarin 17.000 ya. Bebannya sekarang naik sekitar 4, sekian triliun menjadi 120 triliun. Kalau dengan 17.000 itu menjadi 120,75 triliun. Semua itu terjadi tanpa menambah utang baru, hanya karena nilai tukar yang melemah dan kecenderungan melemahnya itu sangat kuat. Jadi siap-siap kalau nilai tukar rupiah terus melemah. Dan dengan bunga pinjaman sekitar 2-3%, karena yang awal itu 2%, yang kemudian yang terakhir 3,4%, artinya pembayaran bunga tahunan itu mencapai 2,2 triliun yang kini berpotensi dibayar dari APBN. Tapi kalau Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya di Tanah Abang menyebutnya, ya bukan pidato ya, ketika ditanya oleh wartawan, menyebutnya perkiraan dia utangnya itu hanya 1,2 triliun. Dari mana ya Pak Prabowo dapat angkanya yang lebih rendah? Apa ini laporan ke Pak Prabowo sengaja direndah-rendahkan gitu? Berapapun besarnya utang baru yang harus dibayar, ya ini kan tetap saja itu adalah uang negara, uang pajak, uang kita semua. Walaupun kalau pemerintah menyatakannya negara hadir dalam tanda petik ya. Nah, setiap pelemahan rupiah ya berarti pukulan langsung ke uang pajak rakyat. Ya nggak heran kalau kemudian orang sebenarnya sudah kecewa lama ya ketika Pak Prabowo sudah kecewa ketika Pak Prabowo pidatonya yang menggelegar ketika bicara di Tanah Abang itu tanggal 4 November kemarin. Dan kemudian kita juga paham lah kalau kemudian Purbaya hanya diam saja gitu. Proyek bus ini sejak awal dianggap sebagai proyek Cina, Beijing, bagian dari Belt and Road Initiative, sebuah langkah ekonomi dan politik Cina untuk menegaskan dominasinya yang sering disebut sebagai strateginya itu ya debt trap. Dia ini
jebakan utang. Jebakan utang itu ya terjadi karena banyak negara-negara yang dipinjami oleh Cina membangun infrastrukturnya nggak bisa membayar utangnya. Dan karena itu kemudian mereka harus menukar kedaulatannya. Dan itu banyak terjadi di berbagai belahan dunia, mulai dari Asia, Eropa Timur sampai kemudian Afrika. Tapi ternyata para pejabat kita, pejabat tinggi kita nggak belajar dari pengalaman itu. Kan nggak usah jauh-jauh ya. Karena tetangga kita pun, Malaysia juga mengalami soal itu ya. Yakni pembangunan kereta dari Kuala Lumpur ke Singapura itu yang waktu itu diinisiasi oleh pemerintahnya Najib Razak yang dikenal sangat korup. Nah, ketika Perdana Menteri Mahathir Mohamad terpilih kembali menjadi Perdana Menteri dan dia berencana untuk membatalkan proyek itu, nggak bisa karena sudah terikat dengan perjanjian dan kemudian bisa terkena penalti. Penaltinya juga sangat mahal. Jadi apa boleh buat? Nah, kemudian ya yang orang namanya terjebak dengan rentenir global Cina. Pokoknya sekali berutang pada rentenir, tanggung risikonya. Nggak ada bagus-bagusnya lah utang, apalagi utangnya sama rentenir. Apalagi ini rentenir global gitu yang dia punya kekuatan untuk menekan negara-negara yang berutang kepada Cina. Ini ketika APBN ikut menanggung muncul banyak sekali komentar-komentar pedas di media sosial. Kenapa proyek Cina utangnya dibayar dengan rakyat? Waktu Purbaya dulu menolak, dia itu kan dianggap sebagai pahlawan karena dia menjaga kedaulatan fiskal Indonesia dan juga kedaulatan negara. Ini bukan berlebih-lebihan ya, karena memang polanya Cina kalau nggak bisa bayar, kalau selain restrukturisasi ya bisa aja itu kemudian digadaikan kedaulatannya. Sekarang ketika Purbaya itu menyerah, banyak yang merasa bangsa ini kok kehilangan satu suara rasional. Kan boleh disebut waktu itu Purbaya adalah satu-satunya waktu itu ya berapa minggu yang lalu. Dia satu-satunya teknokrat yang berani berkata tidak. Sekarang berkata baiklah, tolong diajak. Jadi dari tadi itu, dari acungan jempol, top, tanggal 23 Oktober, kemudian kalimat yang lirih 10 November di Surabaya. Kita melihat perjalanan politik seorang menteri ya, dari kalimat top kemudian sekarang tolong diajak, dari kemandirian fiskal menuju kepasrahan birokratik. Negara memang hadir dalam tanda petik, tapi kali ini kehadirannya berarti membayar utang yang dibuat oleh elit, bukan oleh rakyat, dibuat oleh presiden sebelumnya yang memang sekarang mewariskan tidak hanya utang tapi juga pembelahan sosial yang luar biasa, pembelahan masyarakat yang luar biasa dan sampai sekarang kelihatannya belum pulih karena basar-basar masih terus dipelihara. Dan di tengah semua itu satu kalimat yang mungkin layak diingat, proyek ini bernama WUSH. Nah, ini menunjukkan kecepatan yang WUSH gitu ya. Tetapi yang sekarang kita saksikan yang makin cepat bahkan sangat ngebut itu adalah beban fiskalnya, bukan manfaatnya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.